Selamat siang, Bapak. Siang. Maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reisha Megalestari. Saya salah satu mahasiswi dari Institut Pendidikan Indonesia. Tujuan saya di sini, saya ingin mewawancarai Bapak mengenai usaha Bapak. Sebelum masuk ke pertanyaan, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Haji Cupiadi, tinggal di Cicalengka, lahir tahun 1990. Baik, Bapak, seperti yang saya dengar, Bapak sudah menjalani bisnis ini sejak lama ya Pak. Boleh dijelaskan tidak Pak, bisnis apa sih yang Bapak jalani dan produk apa saja sih yang Bapak tawarkan? Bisnis yang Bapak jalani itu membuka usaha bahan-bahan bangunan, istilahnya material. Produknya tentu saja bahan-bahan bangunan, diantaranya ada semen, ada besi beton, ada keramik, ada cat, ada juga barang-barang halusan. Maksud barang-barang halusan itu seperti kunci-kunci, engsel, lam sekar, dan lain-lain lah. Pokoknya barang-barang yang bersangkutan dengan bahan bangunan. Baik. Bapak boleh tidak dijelaskan mengenai sejarah atau latar belakang bagaimana sih Bapak mendirikan atau proses Bapak mendirikan usaha ini pada awalnya? Sebetulnya ini bisnis keluarga ya. Dulu tahun 1994, Bapak ini dimodali oleh ayah Bapak, ya, mertua lah masalahnya, mertua itu sekitar 20 juta lah, ya. Kemudian membuka usaha, dan usaha itu dibantu oleh adik, ya. Terus berkembang sampai seperti inilah, ya. Sampai sekarang itu tokonya ada 3, ya. Cabang-cabangnya masih di daerah Cicalengka, ditambah lagi 1 di bidang mebel. Baik, begitu. Lalu Bapak ketika menjalani usaha ini pasti ada beberapa masalah, entah itu dari internal atau eksternal. Boleh tidak Bapak dijelaskan apa saja sih masalah-masalah kritis yang Bapak hadapi ketika Bapak menjalankan usaha ini? Dulu waktu ini masalah eksternal ya. Dulu waktu ada krisis tahun 1998, itu waktu resesi ekonomi itu mempunyai dampak pengaruh sekali ya. Waktu itu harga barang semua naik, kemudian harga emas juga tinggi ya. Nah, itu diperlukan modal yang lebih tinggi gitu. Kemudian juga kemarin selama Covid itu juga berdampak besar sekali ya. Omset menjadi turun ya, gitu ya. Dan yang internal itu dari pegawai sendiri ya, pernah ada kebocoran barang itu selama 10 tahun sampai kerugiannya sampai 100 juta pernah itu ya. Itu ada kerjasama supir dan kepala gudang. Kemudian ada lagi ini internal, itu masalah kemacetan, yang kredit barang itu dari konsumen juga ada gitu ya. Itu diantaranya yang masalah-masalah yang kritis. Baik. Lalu apa strategi atau apa sih yang Bapak lakukan untuk menghadapi masalah-masalah kritis pada perusahaan itu? Kalau dulu sih waktu kena dampak ekonomi ya dapat pinjaman dari bank gitu ya. Dan juga waktu krisis selama Covid itu ada keringanan pembayaran utang itu diringankan, jadi boleh dicicil kecil gitu angsurannya gitu ya. Kemudian untuk
mengatasi adanya kebocoran barang itu kedisiplinan pegawai lebih diperketat, kemudian aturan-aturan peraturan juga lebih diperketat lagi gitu dan seperti itu. Baik, lalu Bapak, bisakah Bapak memberikan motivasi kepada anak-anak muda di luaran sana yang ingin menjadi seorang wirausaha gitu Pak? Sebetulnya sih tidak terlalu sulit ya, tinggal gimana ya, itu butuh kesabaran, butuh keuletan, dan biasanya kalau yang namanya pemuda itu kan inginnya usahanya ingin langsung besar. Betulnya itu kan susah seperti itu ya. Terus dimulai dari yang kecil dulu. Contohnya dulu punya teman nih, nah sekarang jadi pengusaha besar, namanya Agus Ban. Mungkin pernah dulu kalau lewat Nagrek suka ada toko Agus Ban gitu ya. Itu orang itu pertama kali dia itu sebagai tukang tambal ban, lama kelamaan jadi besar gitu ya. Nah itu contoh seperti itu. Apa juga sama ya, dari modal kecil-kecil, kemudian karena ulat butuh kesabaran, disertai dengan doa, itu insya Allah akan menjadi besar. Berarti kuncinya itu harus ulet, sabar, kesabaran, dan jangan pernah putus asa. Ya, dan juga disertai dengan doa. Bapak, mungkin sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih untuk segala ilmu dan informasi-informasinya. Terima kasih Pak. Selamat Sama-sama. siang. Selamat siang.